Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua ya. Bertemu lagi dengan Bang Ai di sini. Dan kali ini Bang Ai coba ajak kalian berpetualang tipis-tipis dulu di daerah tempat tinggal Bang Ai di Kalimantan. Memang tidak banyak gunung yang bisa kita datangi di sini. Tapi berpetualang itu kan gak mesti harus ke gunung kan? Memang sih jujur, hasrat Bang Ai itu kalau kita bicara berpetualang itu lebih ke arah gunung. Karena gunung itu memberikan nuansa tersendiri buat Bang Ai. Apalagi kalau kita sudah mencapai puncak dengan view yang bagus. Wow. Cuma ya, karena keterbatasan waktu dan tempat, karena di Kalimantan Tengah ini tidak banyak gunung-gunung yang bisa kita daki. Jadi ya untuk sementara kita manfaatkan dulu lah tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Mana tahu kita bisa berpetualang sedikit-sedikit di sana. Jadi, sekarang kita coba jelajahi tempat wisata terdekat di Kalimantan Tengah yang terkadang terlewati bahkan oleh penduduk lokal. Dan letaknya pun masih dalam radius terjangkau lah dari pusat kota Palangkaraya, sekitar kurang lebih 11 km dari bundaran besar Palangkaraya yang terkenal itu. Nah, sekarang selamat datang di wisata air hitam Taman Nasional Sebangau. Kita mulai perjalanan kita dari pusat kota Palangkaraya, yaitu Bundaran Besar. Kota Palangkaraya sendiri mulai berbenah, mempercantik diri dengan merubah kawasan pusat kota menjadi pusat atraksi baru, dengan berdirinya bangunan tinggi di tengah-tengah Bundaran Besar yang nantinya akan berfungsi sebagai menara pandang dan museum serbaguna. Nanti akan Bang Ai buatkan video khusus untuk bangunan baru yang cantik ini, jika nanti towernya sudah dibuka untuk umum ya. Dari sini, kita akan lanjutkan menyusuri Jalan Imam Bonjol menuju Bundaran Kecil Palangkaraya. Sekedar informasi, di era presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, beliau merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan. Dan ditunjuklah Palangkaraya sebagai ibu kota RI masa depan. Itulah sebabnya kota Palangkaraya memiliki ciri ruas jalan yang luas, menyerupai jalan utama yang ada di Jakarta dengan bundaran HI-nya. Cuma sayangnya, rencana tersebut tidak terlaksana, sehingga kota Palangkaraya hanya menjadi ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah saja. Nah, dari bundaran kecil, kita meneruskan ke Jalan RTA Milono, hingga akhirnya kita sampai di Bundaran Burung Kota Palangkaraya. Di sini tempatnya cukup strategis, dengan ditandai dengan Masjid Agung Kubah Kecubung yang megah. Jalan RTA Milono itu sendiri lumayan panjang. Setelah melalui Bundaran Burung, kita masih menyusuri jalan ini menuju Simpang 4 Kereng Bangkirai. Dan terus saja menyusuri Jalan RTA Milono, di mana di sini kita sudah masuk ke dalam kawasan areal Kereng Bangkirai. Kalau kita sudah masuk kawasan ini, itu tandanya lokasi yang akan kita tuju sudah dekat. Jalan RTA Milono itu sendiri berakhir saat kita menemukan pertigaan yang mengharuskan kita untuk belok ke kiri atau ke kanan. Dalam hal ini, kita ambil jalur ke kanan, masuk ke Jalan Mangkuraya. Kita susuri jalan ini kurang lebih sejauh 1 km dan kita akan sampai di dermaga Kereng Bangkirai. Nah, sampai sudah kita di lokasi wisata yang kita tuju. Kalian bisa lihat di sini, areal parkir cukup lumayan tersedia. Jadi, jika kalian menggunakan kendaraan pribadi, motor atau mobil, kalian tidak perlu khawatir. Ada petugas parkir yang akan membantu kalian di sini. Hanya saja, jangan biasakan meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam areal wisatanya. Untuk masuk ke dalam lokasi wisata, kita cukup membayar sebesar Rp5.000 yang akan kita bayarkan di loket ini. Dan menurut Bang Ai, cukup terjangkau.
kita akan berjalan menyusuri dermaga kayu. Karena ya, lokasi wisatanya berada di atas air. Jadi semua rumah, pendopo, jalan penghubung, bahkan ada aula pertemuan, semua terbuat dari kayu dan berada di atas air. Lumayan seru lah. Kilauan air hitam sudah bisa terlihat, dan ada perahu-perahu besar yang sepertinya bisa kita sewa untuk wisata menyusuri sungai. Di sini juga banyak pedagang yang menjajakan dagangan mereka di sini. Jadi, kalau kita lupa bawa bekal, kita tidak perlu khawatir. Banyak makanan di sini. Dan ini peta tempat wisata yang sekarang kita kunjungi. Lumayan lengkap. Ada banyak gazebo untuk beristirahat, menara pandang. Nah, perlu kita coba ini. Toilet tentu saja. Dan bahkan dilengkapi dengan aula pertemuan. Nah, ini ada pohon yang belum pernah Bang Ai lihat sebelumnya. Dia tumbuh di atas air. Kalau daun-daunnya seperti daun pandan, tetapi dia ada buah. Buahnya itu menyerupai buah apa ini? Buah cempedak atau buah nangka. Cuman Bang Ai ragu kalau ini benar-benar pohon cempedak. Jadi, bagi kalian yang tahu pohon apa ini, tolong komen di bawah ini ya. Nah, ini wujud aula pertemuannya. Terbuat dari kayu dan berlantai 2. Lumayan, keren juga. Jika bisa mengadakan pertemuan atau meeting di sini, atau bahkan untuk dibuat acara pernikahan atau hajatan. Keren. Dan view pemandangan dari lantai 2, wah, indah. Bikin syahdu. Dari sini kita bisa lihat jumlah gazebo yang terbilang cukup banyak untuk kita bersantai, dengan beberapa menara pandang. Dan sejauh mata memandang, kita bisa lihat tenangnya air sungai berwarna hitam yang mengalir perlahan, bikin sejuk di mata. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu kenapa air sungainya itu berwarna hitam, itu dikarenakan kenapa? Karena lokasi ini adalah lahan gambut. Jadi, air sungai di areal lahan gambut seperti ini kaya akan bahan organik yang terurai seperti daun dan kayu mati yang kemudian melepaskan senyawa asam humat dan tanin ke dalam air. Warna khas dari senyawa ini adalah warna hitam pekat pada air yang secara alami sering juga disebut sebagai sungai air hitam. Dan biasanya tidak berbahaya seperti air keruh yang disebabkan oleh polusi. Jadi aman kalau seandainya kita ingin berenang. Sifat dari air ini sendiri ya cenderung bersifat asam dengan pH rendah. Ada beberapa menara pandang di sini. Bang Ai coba untuk menaikinya, hanya saja tangganya lumayan curam, jadi perlu berhati-hati untuk menapaki tangga kayunya. Pemandangan dari atas cukup indah, luas untuk melihat ke sekeliling. Melihat orang yang sedang menaiki perahu angsa, bahkan anak-anak kecil yang dengan riang menceburkan diri ke sungai yang terlihat cukup dalam. Seru.
Untuk sewa perahu, Bang Ai ada coba tanya. Dan info yang didapat, kita bisa sewa perahu besarnya seharga Rp500.000 untuk 1 jam perjalanan dengan kapasitas 20 orang. Tapi pada saat weekend atau ramai, kita bisa juga bergabung dengan pengunjung lainnya dengan biaya yang dikenakan sebesar Rp25.000 per orang dan akan berangkat jika kapasitas 20 orang terpenuhi. Nah, tunggu apa lagi kawan? Jika ada waktu datang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah, masukkan lokasi wisata ini ke dalam bucket list kamu ya.